Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun berada. Senang sekali kita bisa ketemu lagi setiap Rabu malam. Ya, malam ini adalah malam sesi ke-22 Kitab Keluaran, yaitu pertemuan terakhir Kitab Keluaran. Nah, ini kesimpulan dari Kitab Keluaran itu apa sih sebenarnya? Gitu. Tentu saja kita akan membahas secara ringkas, mengulang sedikit apa yang sudah kita pelajari di Kitab Keluaran, lalu kita akan buat kesimpulannya di akhir. Begitu ya. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, malam ini kami kembali berkumpul di ruang Zoom. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan setiap Rabu malam. Biarlah melalui online Bible Study ini banyak orang diberkati, baik yang ikut secara online maupun nanti yang akan mendengarkan lewat YouTube. Berkati terus firman-Mu Tuhan agar kami beroleh manfaat, agar firman itu menyelamatkan setiap kami. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, oke, kita mulai dengan kesimpulan dari Kitab Keluaran. Di pertemuan kita waktu Kitab Kejadian, diakhiri dengan Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Tidak lama setelah itu, Yusuf, saudara-saudaranya, dan juga Fir'aun yang baik hati terhadap Yusuf, semuanya mati. Nah, ini menjadi masalah kemudian. 400 tahun kemudian, apa yang terjadi? Fir'aun penggantinya merasa terancam dengan pertumbuhan jumlah keturunan Yakub di Mesir. Jumlah keturunan Yakub ini, Israel, melebihi penduduk asli Mesir. Sehingga Fir'aun khawatir akan hal itu. Ya. Lalu berusaha menekan dan memperlakukan mereka sebagai budak. Dan memerintahkan supaya semua bayi laki-laki Ibrani harus dibunuh pada waktu lahir dan dibuang ke Sungai Nil. Kejam sekali ini. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, oke. Nah, Fir'aun yang baru itu sudah pernah kita pelajari di sesi yang lalu. Bapak Ibu yang belum ikut silahkan mengulang. Keluaran 1 ayat 7-9. Orang Israel itu beranak cucu tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru, raja di Mesir, yaitu Fir'aun. Fir'aun ini tentu saja tidak mengenal Yusuf. 400 tahun yang lalu Yusuf itu. Berkatalah Fir'aun itu kepada rakyatnya, bangsa Israel ini sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Maka ia berusaha menekan pertumbuhan itu. Semua bayi harus dibunuh. Ya. Semua bayi harus dibunuh, dibuang ke Sungai Nil. Nah, bayi Musa berusaha diselamatkan oleh keluarganya dengan cara menaruhnya di keranjang papirus. Lebih detailnya ikuti sesi lalu ya, ini cepat saja nih. Dan menghanyutkannya di sungai dengan diawasi dari jauh oleh kakaknya, yaitu Miriam. Akhirnya putri Fir'aun menemukan bayi ini dan jatuh hati. Bayi ini dipeliharanya, dipanggilnya. Miriam pura-pura menawarkan kalau ada yang bisa dilakukan dengan bayi itu. Putri Fir'aun menyuruh mencari ibu yang bisa menyusui bayi ini, Musa. Ya, ternyata mamanya sendiri tanpa setahu putri Fir'aun. Ya, bahkan Musa disusui oleh ibunya sendiri. Oke. Nah, Musa yang sudah dewasa akhirnya sadar bahwa ia adalah orang Ibrani, bukan orang Mesir.
suatu hari ia melihat ada seorang budak Israel dipukuli oleh orang Mesir. Dan orang Mesir itu dipukul oleh Musa sehingga mati. Karena hal itu Musa takut melarikan diri ke Midian dan bertemu Yitro yang kemudian menjadi mertuanya. Sehingga Musa hidup sebagai gembala. Letak Midian seperti gambar di sebelah kiri ini adanya di Saudi Arabia, Midian. Jadi Musa dari Mesir menyeberang Sinai Peninsula terus menuju Midian, melarikan diri ke Midian. Ya, itu Musa. Kemudian bangsa Israel menderita karena perbudakan di Mesir. Allah memperhatikan penderitaan bangsa Israel ini. Sehingga Tuhan menemui Musa di semak yang terbakar. Bapak Ibu ingat, ada semak-semak yang terbakar tapi tidak hangus. Penampakan daripada Tuhan sendiri. Allah memberitahukan rencananya kepada Musa untuk membawa umat Israel dari Mesir ke Kanaan. Nah, untuk itu Musa harus kembali ke Mesir, berhadapan dengan Firaun. Ya. Beberapa kali Musa menolak, aku tidak pandai bicara, Tuhan. Aku nggak bisa, dan sebagainya alasannya. Akhirnya Allah marah, Tuhan marah. Lalu memberikan beberapa tanda kepada Musa, mujizat, untuk dilakukan di hadapan Firaun. Didampingi oleh kakaknya, Harun. Karena Musa berkata ia tidak pandai bicara, Harun yang pandai bicara. Oke, Harun akan menjadi pendampingmu. Ya. Ketika Musa menanyakan nama Tuhan, nama Allah. Allah menjawabnya dengan, aku adalah aku. Ehyeh, Asher Ehyeh. Itu per topik sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu secara detail. Ya, silakan kalau mau mengulang. Tapi ini akan kita melewati secara singkat supaya Bapak Ibu merefresh memorinya ya. Oke. Berangkatlah Musa menemui Firaun bersama dengan Harun. Dan terjadilah nanti tulah-tulah itu ya. Musa menghadap Firaun dan berkata, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tapi rupanya Firaun mengeraskan hati. Ya. Nah, sehingga Harun melempar tongkatnya di depan Firaun. Dan tongkat itu menjadi ular. Firaun memanggil juga para ahli sihir Mesir untuk berbuat hal yang sama dengan pakai mantra-mantra. Tongkat mereka pun jadi ular. Tetapi tongkat Harun yang jadi ular itu memakan tongkat para ahli sihir yang jadi ular. Artinya mereka kalah kuasanya, tidak ada apa-apanya. Tetapi hati Firaun berkeras, tidak mau mendengar. Nah, karena hal itu maka 10 tulah dilancarkan, diberikan terus. Kita sudah bahas secara detail. Setiap tulah itu sedang menghukum atau mempermalukan dewa-dewa Mesir. Air sungai Nil berubah menjadi darah, padahal sungai Nil itu ada banyak dewa di situ. Khnum, Hopi, Osiris dan sebagainya ya. Nah, tapi 5 tulah yang pertama, setiap kali tulah diberikan, Firaun berjanji, nanti kalau tulah ini berakhir, kulepaskan bangsa Israel. Tapi begitu Musa berdoa dan tulah itu berhenti, Firaun mengingkari janjinya, mengeraskan hati lagi. Terus demikian. 5 tulah yang pertama Firaun mengeraskan hatinya. Nah, barulah 5 tulah yang berikutnya Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Jadi jangan berkata Tuhan mengeraskan hati Firaun tanpa alasan. Tuhan tidak pernah mengeraskan hati orang yang
baik lalu jadi jahat. Tidak. Memang jahat sudah. Jadi dikeraskan sekalian. Itu sebenarnya adalah hukuman. Ya. Nah, jadi ini penjelasannya. Kita sudah bahas ini. Di 5 tulah yang pertama, Fir'aun mengeraskan hatinya sendiri. Sedangkan di 5 tulah berikutnya, Tuhan menjatuhkan hukuman. Fir'aun dikeraskan hatinya. Begitu. Jelas ya? Jadi tidak ada penentuan Tuhan, predestinasi Tuhan bahwa Fir'aun ditentukan binasa. Tidak ada. Itu karena salahnya Fir'aun sendiri. Oke, berikutnya. Nah, lalu ketika tulah ke-10 sudah terjadi, yaitu anak sulung seluruh Mesir mati, termasuk anak sulungnya Fir'aun. Lalu Fir'aun membiarkan bangsa Israel pergi. Bahkan orang Mesir mendesak, cepat-cepat pergi. Nanti kalau enggak kami mati semua nih, gitu. Bahkan orang Mesir memberikan barang-barang emas, perak, kain-kain, serta ternak. Supaya bangsa Israel cepat pergi. Gitu. Nah, karena itu orang Israel tidak sempat membuat roti beragi. Adonannya belum sempat diberi ragi. Mereka buru-buru pergi membawa adonan rotinya itu. Begitu ya. Nah, jadi akhirnya mereka keluar dari Mesir. Dari Ramses, kota Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. Kalau disebut 600.000 laki-laki, artinya yang perempuan belum terhitung, anak-anak belum terhitung. Bisa jutaan itu total. Jadi cukup repot ya, jutaan pergi berjalan kaki atau naik keledai atau unta. Wah, repot banget ya. Nah, juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Ada juga yang bangsa lain ngikut. Ada. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. 10 tulah itu memang ditujukan untuk memaksa Fir'aun agar melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dengan cara menghukum dan mempermalukan dewa-dewa Mesir. Sekaligus membuktikan kekuasaan Allah Israel, yaitu Tuhan. Melalui tulah-tulah itulah, baik orang Israel maupun orang Mesir menjadi tahu bahwa Tuhan adalah Elohim, adalah Allah. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya Israel. Begitu ya. Oke. Nah, makanya ada perayaan Paskah, yaitu memperingati keluarnya atau bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Itu Paskah Perjanjian Lama, itu artinya itu. Ya. Kemudian ada hari raya roti tidak beragi. Tentu tadi sudah kita jelaskan bahwa orang Israel keluar dari Mesir buru-buru sehingga rotinya itu tidak sempat diragi. Nah, hal itu diperingati sebagai hari raya roti tidak beragi. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ketika bangsa Israel di depannya ada laut Teberau, rupanya Fir'aun berubah pikiran lagi. Kejar umat itu, kita rugi nih, ditinggal. Kejar. Maka pasukan Fir'aun mengejar bersama Fir'aun juga. Sedangkan orang Israel terjebak. Di depannya ada laut Teberau. Di belakangnya Fir'aun kelihatan dari jauh. Tapi Musa berkata demikian. Tenang, Tuhan akan berperang ganti kamu. Dan kamu akan diam saja. Jadi ini Israel diam saja, Tuhan yang membelah semalam-malaman laut Teberau. Semalam-malaman loh, nggak langsung brus gitu, nggak. Semalam-malaman. Air laut dibelah oleh Tuhan. Nah, jadi ayat itu tidak boleh dipakai sembarangan. Hari ini banyak orang nggak mengerti pakai ayat itu. Kamu diam saja, nanti Tuhan yang berperang ganti kamu. Tuhan yang bekerja, kamu diberkati. Nganggur saja. Oh, nggak begitu artinya. Ini ayat khusus
di mana bangsa Israel tidak bisa menyeberang. Tuhanlah yang bekerja, kamu diam saja. Yang membelah laut, ya. Oke, itu maksudnya. Nah, akhirnya Israel menyeberang laut Teberau di tempat yang kering. Di tengah-tengahnya itu kering. Di kiri kanannya ada tembok air. Air seolah-olah menjadi tembok. Ini luar biasa ya. Oke. Nah, setelah Israel sampai di seberang, pasukan Firaun turun juga nyebrang. Tapi Musa mengangkat tongkatnya dan air laut kembali menutup. Akibatnya semuanya mati. Ya. Selama bangsa Israel mengadakan perjalanan menuju Kanaan di padang pasir, diberi makan oleh Tuhan roti dari surga. Namanya mana. Roti mana. Jadi pemberian roti mana ini berlangsung terus selama 40 tahun. Nanti roti mananya baru berhenti ketika umat Israel sudah sampai di Kanaan dan sudah bisa makan dari hasil negeri Kanaan. Ya. Oke. Tapi bangsa Israel ini tegar tengkuk loh. Dikasih roti mana malah menghina roti mana. Itu hambar rasanya, nggak enak begitu. Waduh. Padahal roti mana itu pemberian Tuhan langsung loh. Disebut gandum dari langit. Atau roti malaikat bahkan sebutannya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini kan cuma mengulang Bapak Ibu. Supaya sebelum kita membuat kesimpulan, kita di-refresh, kita ingat lagi seluruh kitab Keluaran, baru kita buat kesimpulannya ya. Musa, suatu kesempatan Musa melakukan kesalahan. Kita sudah bahas di yang lalu, kita tidak akan membahas lebih detail. Itulah sebabnya Musa tidak boleh masuk ke negeri Kanaan. Musa hanya melihat negeri itu dari jauh, nggak boleh masuk. Nanti Harun juga sama, nggak boleh masuk, karena berbuat salah seperti Musa. Harun membuat patung lembu emas. Jadi kesalahan fatal, tidak boleh masuk ke negeri Kanaan. Ya, Musa melihat dari jauh dari puncak gunung. Nah, inilah gunungnya. Saya waktu itu saya sampai ke puncaknya, Gunung Nebo namanya. Ya. Di sebelah kanan ini Gunung Nebo ada patung tiang tinggi yang dililit oleh ular, Nehustan. Ya. Ini modelnya saja, bukan patung Musa beneran, itu bukan. Ini hanya prototype saja, dibesarkan ya. Dari tempat patung inilah, tiang inilah, kita bisa memandang negeri perjanjian. Seperti dulu Musa memandang negeri perjanjian. Ini dia. Jadi kalau kita berdiri di pinggir situ, yang kita lihat ini, papan ini, dan di seberang sana kita lihat tuh. Di sebelah sana ada apa saja, ada petunjuknya di papan ini. Ini dia. Kalau kita memandang ke kiri sana ada Bethlehem. Di depan sana ada Yerusalem, Ramallah, Jericho. Di sebelah kiri ada Laut Mati. Kalau kita kembali ya, nih saudara, ada Laut Mati di kejauhan sana. Yang biru itu Laut Mati, ya, gitu. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Jadi Musa, umat Israel, akhirnya sampai di kaki Gunung Sinai. Sebelum sampai, mereka sampai di daerah yang namanya Rafidim. Di situ terjadi peperangan dengan suku Amalek, ya. Lalu lanjut dan berkemah di kaki Gunung Sinai. Nah, inilah yang terjadi di kaki Gunung Sinai. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Israel melalui Musa. Di Gunung Sinai atau yang disebut juga Gunung Horeb, Tuhan memberikan hukum dan peraturan, termasuk 10 firman Tuhan, hukum peribadatan, dan hukum
kehidupan sehari-hari, hukum sipil ya. Nah, petunjuk Tuhan itu sangat detail. Tugas imam itu apa saja, pakaian imam buatnya bagaimana, cara membuat kitab kemah suci itu bagaimana, tabernakel maksudnya. Cara buat tabut perjanjian bagaimana, dan termasuk barang-barang di dalamnya itu apa saja. Semuanya diinstruksikan oleh Tuhan secara detail ya. Nah, ini kesalahan Harun nih. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai dan sudah lama tidak ada kabar, orang Israel mulai tidak percaya apakah Musa akan turun lagi atau tidak. Mereka meminta Harun untuk membuat Allah bagi mereka, patung tuangan, anak lembu tuangan. Dan mereka berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu." Patung loh, padahal patung lembu emas ya, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bagaimana ya ini orang Israel nih ya, waktu itu ya. Harun juga begitu. Harun berseru, "Besok hari raya bagi Tuhan," sambil menunjuk pada patung lembu emas ini. Makanya Harun tidak diizinkan sampai ke Kanaan. Masa patung lembu disebut Elohim atau Allah? Oke, kita lanjutkan dulu. Akhirnya Musa turun, diberitahu oleh Tuhan. Itu umatku itu sudah ngaco sekarang. Lalu Musa turun membawa 2 loh hukum Tuhan. Ketika Musa melihat mereka menari-nari dengan anak lembu emas itu, Musa marah. Musa melempar kedua loh batu itu dan dipecahkannya. Jadi 2 loh batu itu hancur akhirnya, dibanting oleh Musa. Kemudian anak lembu tuangan itu dibakar patung itu, dan digiling halus, dan ditabur ke dalam air, dan disuruh agar diminum oleh orang Israel, dihukum mereka. Banyak yang mati ya. Oke. Singkatnya Musa naik lagi. Lalu Musa menulis 2 loh batu yang baru. Dan ketika Musa turun, maka ia tidak tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Sehingga Harun dan bangsa Israel melihat hal itu, takut mereka. Ya. Terus, lalu kitab Keluaran berakhir dengan dibangunnya tabernakel. Tabernakel gambarnya, sketsanya sudah saya buat nih di samping kiri. Ruang Maha Kudus, ada tabut perjanjian di dalamnya. Yang boleh masuk hanya imam besar, itu pun setahun sekali. Kalau imam besar tidak hidup kudus, masuk ke dalam sana mati pasti. Ya. Kemudian ada tirai ruang Maha Kudus yang memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Di ruang kudus ada mezbah ukupan, ada menorah, 7 lilin, ada meja roti sajian. Lalu ada pintu tutupnya, dan di luarnya ada bejana pembasuhan dan mezbah korban bakaran. Ini sudah pernah kita bahas di sesi yang lalu. Ya. Yang penting adalah tirai ruang Maha Kudus ini kita sudah jelaskan. Maksudnya apa? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai ini terbelah dari atas sampai bawah. Tentu saja bukan tabernakel, karena sudah menjadi bait Allah, gedung permanen. Kalau tabernakel kan untuk pindah-pindah, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan atau ringkasan dari semuanya itu. Kitab Keluaran. Nama Kitab Keluaran ini diambil dari Septuaginta sebenarnya. Apa itu Septuaginta? Kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi ketika Tuhan Yesus lahir, kitab Septuaginta ini sudah ada dan sudah beredar. Makanya menjadi salah satu referensi kita juga, bacaan yang penting. Ya, di Septuaginta, kitab ini disebut Exodus. Makanya LAI
terjemahan Alkitab bahasa Indonesia memakai terjemahan kitab Keluaran karena diambil dari Septuaginta, Exodus, yaitu Keluaran, ya. Sedangkan dalam teks asli Ibrani dipakai kata Shemot. Shemot itu maksudnya nama-nama. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, nama kitab itu diambil dari satu awal ayat dari kitab itu. Kalau Keluaran ya Shemot, ya. Oke. Penulis dari kitab Keluaran ini adalah Musa. Dan kemungkinan dilanjutkan oleh Yosua, sebab di dalam kitab Ulangan nanti ada bahwa Musa mati. Masa mati bisa menulis kematiannya? Kemungkinan besar dilanjutkan oleh Yosua, penggantinya. Itu lebih masuk akal, ya. Oke. Kitab ini ditujukan kepada siapa? Kepada umat Israel aslinya. Tentu saja sekarang kita harus membacanya juga, ya. Nah, kitab Keluaran ditulis sekitar tahun 1450 sebelum Masehi sampai 1400 sebelum Masehi. 1410 sebelum Masehi. Jadi bersamaan dengan kitab Kejadian. Ingat ya, 5 kitab pertama di kitab Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ditulis oleh Musa. Ya mungkin dilanjutkan oleh Yosua tadi ya. Nah, ditulisnya di mana? Di padang gurun dan di Gunung Sinai kemungkinannya juga. Jadi ditulisnya di sana. Tidak mungkin ditulis di tempat lain, ya. Oke. Jika kitab Kejadian menjelaskan tentang asal-usul alam semesta dan ciptaannya, manusia dan asal mulanya bangsa Israel, maka kitab Keluaran ini menjelaskan asal mula dari hukum Taurat. Itu adanya di kitab Keluaran. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Tujuan penulisannya apa? Kitab Keluaran ini ditulis apa sih tujuannya? Ada 2 minimal. Yang pertama, menulis kisah keluarnya umat Israel dari Mesir menuju Kanaan atas pertolongan Allah melalui Musa dan berbagai mujizat yang menyertai mereka. Itu ditulis oleh kitab Keluaran. Tujuannya itu. Yang kedua, 10 firman dan berbagai hukum tadi yang diberikan Tuhan kepada Israel itu terjadinya di Gunung Sinai melalui Musa. Makanya kalau kita baca kitab Perjanjian Baru, harus mengerti kisah Perjanjian Lama ini. Sebab Perjanjian Baru berangkat dari Perjanjian Lama. Tapi kalau kita belajar Perjanjian Lama, tidak boleh berhenti di Perjanjian Lama. Sebab dilanjutkan di Perjanjian Baru. Amin ya. Oke, itu kita lanjutkan dulu. Ya. Kalau susunan penulisannya sebagai berikut. Ya, nanti bisa dibaca sendiri dan dicocokkan. Ada 3 kejadian susunannya ini, yaitu Israel pada waktu di Mesir, pada waktu perjalanan di padang gurun, dan pada waktu di Gunung Sinai. 3 kelompok penulisan. Ya, yang pertama di Mesir, itu Keluaran 1 ayat 1 sampai 12 ayat 30. Mengisahkan tentang perbudakan di Mesir. Kemudian Allah memanggil Musa. Allah mengutus Musa menghadap Fir'aun. Kemudian terjadi 10 tulah di Mesir. Sehingga akhirnya Israel keluar dan merayakan Paskah. Yang kedua ketika di padang gurun. Keluaran 12 ayat 31 sampai Keluaran 18 ayat 27. Itu mengisahkan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, kemudian menyeberangi Laut Teberau yang terbelah, dan keluh kesah bangsa Israel. Yang panjang adalah yang di Gunung Sinai, yaitu Keluaran 19 ayat 1 sampai 40 ayat 38.
Apa yang terjadi di Gunung Sinai? Pemberian hukum-hukum Tuhan, perintah untuk membangun tabernakel, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Israel, membuat patung lembu emas itu, dan pembangunan tabernakel. Jadi kitab Keluaran diakhiri dengan pembangunan tabernakel. Nanti kisahnya akan masih berlanjut terus sampai di Kanaan. Sampai pas mau masuk Kanaan. Yaitu Imamat, Bilangan, Ulangan akhirnya ya. Nanti kita akan sampai di sana. Bapak Ibu ikut terus yang rajin. Tujuan penulisan ya. Kok balik lagi sebentar. Ya. Kalau kita perhatikan hidupnya Musa, itu ada 3 periode. Masing-masing periode 40 tahun. Tahun 1526 sebelum Masehi, Musa lahir. Nah, kemudian kehidupan Musa 40 tahun ada di istana. 40 tahun berikutnya, Musa dalam pelarian di padang gurun sebagai gembala. Ya. Nah, jadi akhirnya sampai di tahun 1446 sebelum Masehi. Di tahun itu Tuhan memanggil Musa sehingga Israel dibawa keluar dari Mesir, menyeberangi laut Teberau. Tahun itu 1446 sebelum Masehi. Jadi Exodus terjadinya tahun 1446 sebelum Masehi. Tuhan memanggil Musa di tahun itu ketika Musa sudah berumur 80 tahun, Saudara. Tapi Musa baru dipakai Tuhan. Ya. Tentu saja Musa sangat sehat. Jadi Musa kehidupan 40 tahun terakhir diutus Tuhan. Sampai akhirnya Musa mati di tahun 1406. Yosua menggantikan Musa memimpin Israel memasuki Kanaan. Jadi ada 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun terakhir. Musa mati ketika usianya 120 tahun. Ya. Jadi panjang umurnya. Sementara Israel yang dipimpinnya umurnya hanya 70 sampai 80 tahun saja. Seperti ditulis dalam Mazmur 90 ayat 10. Ya, itu doanya Musa itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Yang penting adalah ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik ini. Jadi kalau kita belajar Perjanjian Lama, itu kita harus mengerti bahwa Perjanjian Lama itu adalah bayangan yang akan terjadi kemudian. Sedangkan tubuh realnya adalah Perjanjian Baru. Kita sudah sering membahas hal ini di sesi-sesi yang lalu, bahwa setiap kejadian di Perjanjian Lama itu seringkali ada tipologinya atau ada faktanya di Perjanjian Baru yang arti sebenarnya. Tipologi Musa dan Yesus. Ada paralelnya, ada analoginya, ada tipologinya antara Musa dan Yesus. Kita lihat satu persatu ya. Musa diutus oleh Allah untuk membebaskan umatnya dari perbudakan secara fisik di Mesir. Musa membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Kan begitu ya. Nah, paralelnya apa dengan Yesus? Tuhan Yesus rupanya sama. Kalau Musa diutus oleh Allah, Yesus diutus oleh Allah juga sama, yaitu Bapaknya. Untuk apa? Kalau Musa membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, kalau Yesus membebaskan umat Tuhan, ya, yaitu umat manusia, dari perbudakan dosa. Kalau Perjanjian Lama dari perbudakan fisik di Mesir, kalau Perjanjian Baru dari perbudakan dosa. Dahulu tokohnya Musa, sekarang tokohnya Yesus. Poin kedua. Dahulu Allah membuat perjanjian yang pertama dengan Musa di Gunung Sinai.
Perjanjian itu antara Allah dan umat Israel melalui Musa. Apa isinya? 10 firman Tuhan dan berbagai hukum, yaitu Taurat bagi Israel, disampaikan oleh Musa. Nah, di perjanjian baru, perjanjian yang kedua yang penting, yaitu perjanjian baru, bukan perjanjian yang pertama di Sinai itu. Nah, di perjanjian yang kedua ini, oleh darah Yesus yang menyempurnakan yang pertama. Yang pertama tidak sempurna. Perjanjian yang kedua inilah perjanjian baru yang menyempurnakan. Ada amin ya. Kalau dahulu Allah memberikan 10 firman Tuhan, Taurat. Kalau di perjanjian yang kedua ini, Allah menaruh Taurat. Tuhan menaruh Taurat di akal budi manusia dan di batin manusia. Begitu. Ya. Jadi itu perjanjian yang kedua yang menyelamatkan, bukan hanya secara fisik, keseluruhan, yang menyelamatkan jiwa dan roh. Poin yang ketiga, Allah memerintah Musa agar membangun tabernakel sebagai lambang kehadiran Allah bagi umatnya. Allah selalu menyertai Israel selama perjalanan menuju Kanaan dengan simbol tabernakel yang diusung terus, ya. Nah, di perjanjian baru tabernakel sudah tidak ada, bait Allah juga sudah tidak ada. Di perjanjian baru, Yesus yang diutus oleh Bapaknya, oleh Allah yaitu Bapaknya, bersedia mati di kayu salib, sehingga ruang Maha Kudus, tirainya itu terbelah jadi dua, dan ruang Maha Kudus terbuka oleh siapapun. Ini simbol bahwa hubungan dengan Bapa sudah dipulihkan. Setiap kita boleh mengakses langsung Bapa. Ya. Mulai saat itu, kalau dahulu Allah hadir dalam bentuk tiang awan, tiang api, dalam bentuk tabernakel, sekarang Allah hadir langsung di tubuh orang percaya. Sebab tubuh orang percaya adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Bisa dibaca sendiri 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, pasal 6 ayat 19 dan 2 Korintus 6 ayat 16. Ya. Kalau dulu dengan Taurat itu persembahan harus dilakukan berulang-ulang, maka di perjanjian baru Yesus hanya menebus sekali saja dan itu cukup dan lunas. Musa adalah pengantara antara Allah dan umat. Yesus juga sama, satu-satunya pengantara antara Allah, Bapa, dan umat manusia. Sama. Jadi ada tipologinya, ada paralelnya antara Musa dan Yesus. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, oh ya sebentar. Jadi tipologi ini penting. Seringkali ada tipologi dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Sering sekali. Jadi Bapak Ibu yang rajin ikut online Bible study ini pasti sudah mengerti, sudah biasa. Ya. Di Rabu mendatang itu kita akan lanjutkan, karena kitab Keluaran sudah selesai, kita akan lanjutkan dengan kitab Imamat. Tapi pertemuan kitab Imamat ini hanya satu kali, karena isinya itu berupa tata cara ibadah saja. Sudah tidak berlaku bagi kita. Ya, sekali saja pertemuannya. Setelah itu Rabu depannya lagi kita masuk ke kitab Bilangan. Bapak Ibu harus rajin belajar, sebab Taurat itu merupakan dasar dari pengertian yang lebih besar, yaitu perjanjian baru, hukum Tuhan yang sebenarnya, menjadi dasar pengertian yang benar. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita belajar dari perjanjian lama, selalu harus ditarik ke perjanjian baru, selalu. Mengapa? Karena kita hidup di perjanjian baru, sehingga kita hidup sesuai dengan pengertian atau firman Tuhan yang benar, yaitu perjanjian baru.
Udah memuncak, perjanjian lama sudah disempurnakan di perjanjian baru, ya. Jadi kita eh, harus mengerti gambar besarnya. Jangan hanya gambar kecilnya, harus gambar besarnya. Oh, rupanya dahulu uh, terjadi di perjanjian lama terjadi demikian. Oh, rupanya ada paralelnya di perjanjian baru. Dan kita hidup menurut perjanjian baru. Itu sebabnya orang tidak boleh berhenti di perjanjian lama. Jadi kalau Bapak Ibu melihat suatu pengajaran atau khotbah perjanjian lama terus tanpa pernah membahas perjanjian baru, jangan ikut dia. Jangan ikut dia. Itu uh, tidak berguna bagi kita kalau hanya belajar sebagian kecil. Dampaknya harus sampai ke perjanjian baru. Bayangkan kalau seseorang belajar sunat di perjanjian lama, seolah-olah itu wajib. Padahal perjanjian baru sudah tidak penting. Sunat fisik itu nggak penting, yang penting sunat hati. Kan begitu. Jadi baik, Bapak Ibu harus terus ya bersama saya ikut online Bible Study, sehingga kitab demi kitab kita lalui. Itu pun bukan cuma kitab itu saja. Kita lihat proyeksinya di perjanjian baru. Sebab yang kita pelajari ini bayangannya. Tubuhnya adalah perjanjian baru. Demikian pembahasan kita malam ini. Kesimpulannya, kitab Keluaran itu memang ditulis untuk mengisahkan keluarnya bangsa Israel. Pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya. Yang kedua, lahirnya Taurat itu oleh kitab Keluaran. Baik, kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Co-host silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Wiknya untuk pembahasan firman yang sangat memberkati. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan nyalakan kameranya dan aktifkan icon raise hand-nya. Untuk pertama ada Ibu Yuliana. Silakan Ibu Yuliana. Bu Yuliana Shalom Pak silakan. Wisnu. Ya. Shalom Pak Wisnu. Terima kasih Pak untuk kesimpulan kitab Keluaran. Saya mau tanyakan Pak, masih ada kaitan dengan sesi minggu lalu tentang tabir ruang Maha Kudus Pak. Ya. Saya pernah baca firman Tuhan di Wahyu 11 ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru, guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Berarti di Wahyu 11 ayat 19 ini memang tabut perjanjian yang waktu itu ada di kitab Keluaran ya Pak ya, yang ada di surga itu. Gimana menurut Bapak? Karena minggu lalu kita bahas tentang yang di 2 Baru 6 ayat 7 itu Pak. Ya, seolah-olah diangkat, seolah-olah diangkat ke surga ya. Iya Pak. Lalu di surga kelihatan lagi gitu. Nah untuk apa juga begitu Pak ya? Bagaimana ya, makanya, ya Pak ya? Kita harus tahu bahwa bait Allah, yang dimaksud bait Allah di surga itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri, bukan bangunan. Itu di kitab Wahyu juga sih disebut. Saya sudah jelaskan di sesi yang lalu juga, bahwa yang dimaksud adalah Allah sendiri. Nah, kalau bait Allah Allah sendiri, maka tabut perjanjian itu apa? Nah, itu kan simbol saja berarti. Karena kalau kita bicara tubuh kita bait Allahnya. Masa di dalam bait Allah ada tabut perjanjian? Nah, tabut perjanjiannya sudah nggak perlu lagi. Begitu. Itu hanya figuratif saja, Bu. Oke, makasih banyak Pak. Terus yang kedua Pak, sedikit. Ya. Apa perbedaan Musa itu umur 80 tahun tapi kelihatannya tubuhnya kuat sekali untuk menjalani seluruh proses yang ada. Nah, apa perbedaan dengan jasmani, tubuh jasmani kita sekarang ini, Pak? Kenapa? Mengerti. Jadi di zamannya Musa itu umat Israel itu umurnya sudah sama dengan kita sekarang, Bu. Di Mazmur kan ditulis. Itu Mazmur 90 ayat 10 itu bukan
bukan cerita tentang cerita lain loh. Itu cerita tentang Israel yang sedang dipimpin oleh Musa. Karena di ayat satunya tertulis inilah doa Musa. Jadi Musa yang sedang bicara. Manusia umurnya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, itu pun kebanggaannya adalah penderitaan. Kan begitu kan? Jadi waktu zamannya Musa itu rata-rata umurnya cuma 70. Kalau sampai 80 sisanya penyakitan, menderita. Nah, kenapa Musa bisa 120? Itu pertanyaan baik tuh. Bahkan ketika ia umur 120 tahun, ia naik ke gunung. Lalu ia tidak ada lagi. Kalau naik gunung artinya apa? Kakinya tidak sakit. Matanya tidak rabun, dicatat di Alkitab itu. Artinya ia sangat-sangat sehat. Orang zaman sekarang baru umur 30-an, pinggangnya udah sakit. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, ini kita harus tahu bahwa itu akan saya bahas di minggu depan, Rabu depan, kitab Imamat. Mengatur soal makanan haram halal dan sebagainya. Nah, Oke, siap. bangsa Israel itu ini apa? Tegar tengkuk. Dikasih makan roti mana, dia minta daging. Kedagingan mereka. Nah, makannya nggak sehat. Jadi begitu. Tapi kita nggak bisa patokan itu lalu hari ini kita bisa 120 kalau ikutin hukum Taurat. Ya nggak juga. Mengapa? Sebab binatang halal hari ini itu pun sudah kotor. Sudah dikasih hormon, dikasih macam-macam. Nanti saya cerita di kitab Imamat. Oke, terima Ya. kasih banyak Pak Wigno, Tuhan Oke, memberkati. Tuhan berkati. Berikutnya, Ya, selanjutnya ada Ibu Ade Novita. Silakan Bu Ade. Bu Ade silakan. Selamat malam Pak Wigno, saya Selamat ada malam. pertanyaan Ya, berhubungan dengan tirai bait suci yang terbelah itu Pak. ya, Di Matius 27 ayat 51 sampai ayat 53. Yang saya tanyakan itu adalah dan di ayat 52 dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini maksudnya bagaimana ya Pak? Maksudnya Ya. bangkit lagi seperti Lazarus begitukah? Karena kan ini sudah di dalam kubur kan pasti udah berapa lama udah inilah Ya. tubuhnya udah. Ya, mengerti. Ini ada orang yang mengartikannya sebagai harafiah. Harafiah itu artinya benar-benar bangkit seperti Lazarus. Nah, kemungkinan ya bisa, namanya juga kemungkinan ya Bu. Tafsir itu kadang-kadang berupa kemungkinan. Yang kedua itu berupa figuratif, simbol. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang ada di Sheol atau Hades, alam maut. Nanti kita akan membaca tuh bahwa Tuhan turun ke dalam alam maut, kerajaan maut, merebut kunci kerajaan maut, lalu membawa para tawanan naik ke atas. Kemana itu? Ke Firdaus. Nah, kalau itu dianggap kebangkitan ya bisa juga, namanya juga tafsir. Bisa itu, bisa benar-benar bangkit gitu. Nah, jadi tergantung kita mau yang mana nih. Gitu. Nah, begitu Bu. Karena kitab suci kadang-kadang memakai kiasan, kadang-kadang memakai harafiah. Tapi yang lebih penting lagi adalah begini. Ketika Tuhan Yesus mati, rohnya pergi ke alam maut, membebaskan orang-orang kudus yang ada di sana zaman perjanjian lama. Dibawa ke Firdaus. Hari ini kalau kita mati, roh kita langsung ke Firdaus bersama Tuhan. Itu lebih penting. Kalau yang tadi apakah benar bangkit? Ya bisa saja kalau Tuhan mau. Ataukah kiasan? Bisa juga kalau memang itu dianggap kiasan, artinya Tuhanlah yang membawa roh-roh orang mati dari alam maut ke Firdaus. Tentu saja roh orang mati yang percaya dulunya. Gitu Bu penjelasannya. Jelas ya?
Kadang-kadang gini Bu, kalau kita Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kadang-kadang kalau kita baca Alkitab gitu ya, terus ada beberapa yang tanda tanya, mungkin ini, ada dua kemungkinan misalnya. Nggak masalah, karena yang manapun yang benar, akhirnya jadi satu lagi kebenaran itu. Kesimpulannya nggak boleh salah, ujungnya. Nah, yang membuat kita selamat atau tidak itu nggak boleh salah. Kalau cuma pengertian itu begini begitu itu bisa saja, nggak masalah. Begitu Bu Ade? Oke ya, baik. Kita lanjutkan, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Diana. Silakan Bu Diana. Bu Diana, silakan. Halo Pak Wiknyo, selamat Ya. malam Pak. Malam, Baru kok nih, gelap Pak. Pak? Oh ya udah, terang. Silakan. Baru mau bertanya lagi nih Pak Wiknyo. Ya, boleh, silakan. Pak Wiknyo, saya nggak hafal ayatnya. Ya, Ini berhubungan dengan tipologi antara Musa dengan Tuhan Yesus. ya, Pada waktu di Taman Getsamani, Petrus melihat 3 sosok. ya, Antara Musa, Tuhan Yesus, dan Elia. ya. Apakah ada hubungan ketiganya ini dengan tipologi yang Bapak jelaskan tadi? Dan kenapa Musa dan Elia? Kenapa bukan Abraham atau yang lain-lain? Oke. Kenapa mesti Musa dan Elia, Pak? Terima Oke, kasih baik. itu pertanyaannya, Pak. Ya. Kalau ini bukan soal tipologi, Pak, tapi Oke. memang kisahnya demikian. Mengapa Musa? Kita hanya bisa menjawab dengan kemungkinan. Karena Musa itu dianggap sebagai nabi besar bagi bangsa Israel. Guru bangsa gitu kira-kira. Ya, Pak. Jadi nabi besar, makanya Musa tampil. Elia juga demikian. Buktinya apa? Buktinya dalam suatu percakapan mereka bertanya kan, apakah engkau Elia yang akan datang gitu. Ya. Rupanya bangsa Israel ketika itu meninggikan Musa dan Elia, sehingga mereka yang tampil. Kenapa Henok tidak ikutan ya? Kalau itu Ya. saya tidak bisa jawab. Mungkin Henok sedang apa saya nggak tahu. Kalau itu keputusan Tuhan. Nah, Ya, Boleh dilanjutin sedikit? Pak boleh, Wiknyo? boleh. Apakah di sini berarti Tuhan itu memilah-milah utusannya? Mana yang terbaik, mana yang paling baik, mana itu seperti itu, Pak. Oh, baik. Jadi bukan soal memilah-milah, Pak. Ya. Tuhan sudah pasti mengirim Tuhan Yesus itu yang terbaik, anaknya yang tunggal. Kalau itu pasti. Ya, Pak. Nah, Maksudnya jadi di luar Tuhan Yesus, Pak. di luar Tuhan Yesus yang terbaik ya Musa dan Elia Elia. yang terbaik tampil gitu. Yang lain siapa lagi, Pak? Sementara yang lain mati nggak mungkin tampil. Ada di alam maut. Ya, Pak. Nah, karena Tuhan Yesus belum mati kan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, barulah orang-orang kudus ada di Firdaus. Nah, kemungkinannya cuma satu. Henok kan nggak mati. Ya, Pak. Kenapa Henok tidak tampil ya? Kalau itu keputusan Tuhan, kita tidak tahu. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Ya, Pak Wiknyo. Oke, Jelas, Tuhan Pak. berkati. Ya, Tuhan Tuhan berkati, Pak. berkati. Terima kasih. Berikutnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Yohana Cepu. Silakan Bu Yohana. Bu Yana, silakan. Shalom, selamat malam Pastor. Selamat malam. Pastor, itu tirai terbelah bisa diartikan tidak ada lagi penghalang hubungan antara manusia dan Tuhan. Terima kasih, Pastor. Ya, betul. Jadi kalau dahulu orang tidak bisa bertemu karena ada tirai ruang Maha Kudus, masuk saja nggak boleh orang biasa, harus para imam yang ruang Maha Kudus, bahkan imam besar. Nah, sejak tirai itu terbelah, bahkan di tahun 70 Masehi, Bait Allah dibiarkan hancur oleh Tuhan, diizinkan. Kenapa? Supaya manusia nggak usah cari Bait Allah gedung itu. Mengapa? Sebab tubuh kitalah Bait Allah akhirnya. Ruang Maha Kudus ada dalam diri kita, yaitu Roh Allah yang Maha Tinggi, Roh Kudus ada dalam diri kita.
Begitu. Itu simbol itu jelas, akhirnya kita mengerti bahwa bait Allah pun dibiarkan hancur karena tubuh kita lah bait Allah. Begitu, Bu. Terima kasih, Pastor. Tuhan berkati. Oke, berikutnya. Ya, selanjutnya ada Ibu Junita. Silakan Bu Junita. Ibu Junita, silakan. Pak Wigyo, saya mau tanya tentang ini kematian untuk orang-orang yang diberkenan Tuhan, kan di Firdaus, di Hades yang nyaman. Ya, Kalau meninggal hari ini gitu, ya, saat ini. Terus yang tidak diberkenan di Hades yang tidak nyaman. ya. Ya. Terus habis itu Pak, kalau mereka di luar Kristus, di luar kekristenan yang apakah kalau nuraninya, batiniahnya berkenan sama Tuhan juga di Firdaus, Pak Wigyo? Ini pertanyaan belum pernah ditanyakan sebelumnya. Oke, baik. Jadi begini loh. Ini kalau orang mendengar bisa, yang nggak mengerti bisa marah-marah sama saya. Padahal Alkitab berkata di kitab Roma, orang yang memiliki Taurat, nggak punya Injil, dibenarkan kalau melakukan Taurat. Orang yang tidak punya Taurat, bangsa-bangsa lain, tapi kalau melakukan hukum Taurat, dibenarkan juga. Jadi, semua manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Nah, kalau punya Injil, mendengar Injil, menolak, binasa. Nah, kalau punya Injil, menerima, harus dihakimi menurut Injil, standarnya beda. Nah, jadi setiap orang yang selamat, meskipun selamat itu macam-macam ya, kalau umat Tuhan yang benar, orang percaya, selamatnya dimuliakan bersama Tuhan. Tapi kalau cuma orang yang belum pernah dengar Injil, tapi dia melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, artinya dia punya hukum kasih, mengasihi sesama, baik hati dan sebagainya, mungkin Tuhan berkenan. Tapi ingat, itu tidak mudah. Kalau orang nggak mendengar kebenaran, biasanya jahat orangnya. Apalagi kalau belajar dengan yang jahat-jahat, jadi jahat bener, nggak selamat pasti. Orang Kristen yang jahat juga nggak selamat pasti. Gitu. Nggak tahu ini menjawab nggak ya, Bu? Gitu. Ya maksudnya mereka kayak yang baik, benar gitu loh Pak Wigyo. Iya, tapi tidak menolak Tuhan kan maksudnya, karena tidak Tidak mendengar aja menolak kan. Tuhan. Nah, Ya di Firdaus juga ya Pak yang Wigyo. begitu tidak mungkin tidak selamat, Bu. Tidak mungkin ke neraka, wong dia nggak salah apa-apa, bukan menolak Tuhan Yesus. Dia nggak dengar aja, dia nggak ngerti. Tapi dia melakukan hukum kasih. Nah, pasti dia ada tidak di Hades. Tidak di Hades ya kemungkinannya di Firdaus. Nggak tahu ya kalau Tuhan punya tempat tersendiri lagi ya saya nggak tahu. Berarti waktu meninggal itu sudah langsung pemisahan kan Pak Betul, Wigyo ya? betul. Sudah pemisahan, sudah penghakiman sebenarnya. Orang yang ada di alam maut ya tinggal dibangkitkan, ditinggal di neraka aja. Juga dengan demikian nanti kalau waktu kedatangan Tuhan untuk mereka yang berkenan dengan Tuhan, mereka yang meninggal, mereka dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Ya, Terus mereka yang di luar Kristus gitu Pak. sama Yang berkenan, dibangkitkan dalam tubuh Ya. kemuliaan juga ya Pak. ya, ya mungkin sebutannya nggak jelas, Bu. Tapi tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan. Ya, sedangkan orang fasik juga dibangkitkan. Tapi bukan untuk selamat, untuk ditinggal di neraka, Gehenna. Begitu. Kalau gitu langsung pemisahan juga ya Pak ya. Ya, jadi Sama kedatangan Tuhan Yesus itu seringkali disalah mengerti begini, Bu. Seolah-olah Tuhan datang jadi hakim, semua antri. Kumpul-kumpul. Ngantri di pengadilan. Nanti satu-satu diadili, disuruh lihat film, kamu dulu jahat kan? Nggak begitu. Ya. Jadi nanti nggak begitu. mulai sekarang itu kayaknya sudah bisa kelihatan ya Pak ya.
Ya, betul, sudah kelihatan. Sebenarnya gini loh, Bu. Yang bakatnya kemana gitu ya, Nah, Pak itu ya. sudah kelihatan, Bu. Kalau dia jahat banget gitu, udah percuma deh. Mau pinter khotbah juga percuma, itu pasti ditolak Tuhan. Masalahnya manusia nggak takut, Bu. Jadi jahat nggak takut, heran saya. Gitu. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, Judgment Day itu sebenarnya hari penghukuman bagi orang fasik. Bagi orang benar ya penjemputan. Gitu. Jelas ya, Bu? Baik Pak Wignyo, terima Oke. kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, berikutnya. Iya, selanjutnya ada Ibu Lina. Silakan Bu Lina. Bu Lina, Di unmute dulu, Bu. unmute dulu, Bu. Oh iya, udah ya. Sudah. Ya, tadi cuma nanya itu Pak, memperjelas Pak. Berarti selama perjanjian lama itu Firdaus belum ada ya Pak? Bukan soal belum ada. Di perjanjian lama itu semua orang mati rohnya menuju ke Hades. Sheol atau Hades. Jadi Firdaus nggak disebut. orang Ada atau tidak mau orang disebut. percaya mau enggak mati, Ya, mau orang percaya atau tidak mati di situ ya Pak. Ya. Tapi di zaman perjanjian baru langsung pemisahan ya Pak. Orang yang Ya. mati di dalam Tuhan langsung ke Firdaus. betul. Yang tidak ini ke ya. Terima kasih Ya. Pak, hanya memperjelas Oke, saja. Tuhan berkati Pak Wignyo. Ya. Yuk, berikutnya. Selanjutnya ada Stephen T. Silakan. Oke. Silakan. Malam Pak Wi. Malam. Malam Pak Wik. Shalom. Jadi istri saya mau nanya. Oh, silakan. Silakan, Bu. Ya, ini baru pertama kali nanya sejak ikut kitab Kejadian. Oh, loh, ikutnya dari Kejadian? Iya. Waduh, hebat ya. Nggak pernah Kok baru bolos. nanya? Ya. So Ya, far silakan. sih udah ngerti sih. Soalnya ini special request. Kalau Oke. Bapak jawab kayaknya bisa jadi satu khotbah sendiri sih. Oh, boleh, Jadi saya kan- catat. Apa itu? Catat. Apa itu? Jadi kan di kitab Wahyu 16 itu yang 7 malapetaka kan sebenarnya mirip-mirip kejadiannya dengan tulah-tulah yang terjadi di Mesir. Ya. Terus? Jadi ya itu tadi requestnya itu mungkin Bapak bisa jelasin nanti di dalam satu khotbah sendiri. Oh, oke. Yang malapetaka di kitab Wahyu ini ya. Wahyu 16 ya. Wahyu 16 kan ada kayak bisul, Ya, kemudian air menjadi darah dan seterusnya. Wahyu pasal 16. Oke, sudah dicatat. Terima Jadi kasih bukan pertanyaan sih, masukannya. lebih ke request sih. Ya. Terima kasih juga. Kasih saya bahan untuk khotbah. Karena sebenarnya ada relevansinya kan. Iya, pasti ada. Oke, Ibu tinggal di mana ya? Di Tangerang, di Karawaci. Oh, Karawaci. Oke. Enak ya sekarang ya, jauh-jauh pakai Zoom aja ketemu kita. Kalau dulu, waduh, berjam-jam macet di jalan. Oke, ada lagi? Enggak sih, enggak ada lagi. Ya, oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Ya, berikutnya. Ya, selanjutnya ada Ibu Diana. Silakan Bu Diana. Salam Pak Wignyo. Selamat malam. Iya, malam. Pak Wignyo, saya mau tanya, kalau misalnya orang yang meninggalnya itu dibunuh, gitu. Entah itu dibunuh secara fisik atau misalnya memang diracun, gitu. Itu gimana ya Pak Wignyo ya? Apakah dosa-dosanya diampuni, Pak? Oke. Kalau orang dibunuh, dia dihakimi terakhir sebelum dibunuh itu, Bu. Dia dihakimi menurut itu apa yang ia lakukan selama itu. Jadi misalnya begini, kalau orang beriman dibunuh tiba-tiba ya dia pasti selamat. Kan kondisinya beriman. Jadi penilaiannya itu atau penghakimannya itu sampai matinya dia. Gitu. Jelas ya? Jadi yang dinilai itu selama kita hidup. Begitu, Bu.
Ada lagi yang mau ditanya, Bu Diana? Ya kalau misalnya yang ini bukan orang percaya gitu, Oke. karena memang dari seberang gitu Pak, belum pernah Oke. mengenal Tuhan Nah, Yesus. kalau orang yang bukan percaya akan dihakimi menurut perbuatannya, Bu. Kalau orang itu jahat ya pasti tidak selamat. Pasti. Berarti tetap sama ya, bukan berarti dosa-dosanya itu ditanggungkan sama si Oh pembunuh tidak, gitu. tidak. Jangankan begitu. Orang Kristen saja dosa-dosanya nggak diampuni kalau tidak bertobat. Jadi ada kondisi, Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua orang diampuni. Enggak. Hanya yang bertobat yang diampuni. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 misalnya. Oleh karena itu kamu harus sadar dan bertobat supaya dosamu diampuni gitu. Baik Pak Winya. Oke. Sebenarnya ada lagi tapi ini kayaknya nanti bahasanya panjang sekali tentang penginjilan orang mati. Tapi mungkin next day atau barangkali bisa lewat ini Kak Ibu 20. Bisa. Saya WhatsApp bisa ya. Bisa. Itu baik, terima kasih. Itu saya sudah tahu jawabannya itu yang tentang itu. Nanti lewat WhatsApp aja ya. Baik, makasih Pak Wiknya. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya. Selanjutnya ada Bapak Gustiawan Andreas. Oke, Pak Gustiawan, silakan. Ya, selamat malam Pak Wikyo. Selamat malam. Mau bertanya ya. Langit baru dan bumi baru itu keadaan fisiknya itu sama nggak dengan Firdaus waktu zaman Adam dan Hawa di sana sebelum jatuh ke dalam dosa, Pak? Tidak sama. Adam dan Hawa itu ada di Eden, Pak, di bumi. Itu di bumi. Sedangkan Firdaus yang dunia roh itu tidak di bumi dan tidak di mana-mana, itu dunia roh. Beda. Jangan bingung. Ya, terus kan? ya, paham. Terus gini Pak, apakah di langit yang baru dan bumi yang baru itu mengenai teknologi ya? Kan sekarang teknologi itu sangat luar biasa. Ya. Apakah di sana ada teknologi nggak Pak? Ya, masa di sana kita manusia gua, Pak? Hidup di gua-gua lagi. Kalau di sana nggak ada teknologi seperti yang saat ini Pak, sepertinya kita dikembalikan ke zaman Adam gitu Pak, waktu di Taman Firdaus Pak. Oke, saya percaya dunia langit baru bumi baru itu kan kita hidup lagi dengan tubuh kebangkitan ya Pak. Artinya apa? Artinya manusia akan mengembangkan teknologi tapi tanpa dosa. Hari ini teknologi ini karena manusia berdosa kan sudah begini. Mungkin teknologinya beda. Kan manusia harus mengelola bumi, melayani Tuhan dan seterusnya kan. Nah, jadi mungkin ada tapi beda gitu. Ya. Terus satu lagi ya Pak ya. Apakah di langit baru dan bumi yang baru itu seperti Taman Firdaus, seperti yang masih mentah gitu Pak ya, yang perlu dikelola lagi Pak untuk orang-orang yang ada di sana Pak? Tidak jelas, tidak ditulis di Alkitab. Tapi yang sudah pasti itu manusia harus mengembangkan lagi. Harus bekerja melayani Tuhan selamanya. Begitu. Itu sudah pasti. Tapi ada yang ada dikelola nggak seperti? Pasti ada Pak. Masa tidak ada yang dikelola? Pasti ada. Pasti ada ya. Pasti. Ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Wigno. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terakhir satu lagi. Ya. Untuk yang terakhir ada Ibu Ida. Silakan. Ya, selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Tubuh kita ini kan adalah bait Allah ya Pak ya. Iya. Dan setiap orang percaya itu pasti memiliki Roh Kudus ya Pak. Iya. Nah, untuk kita mengerti kehendak Tuhan setiap hari itu, apakah kita harus selalu mengundang Roh Kudus hadir di dalam hati kita? Apakah itu merupakan suatu perjuangan setiap hari yang harus tekun kita lakukan dengan tidak berdiam diri gitu ya Pak ya? Oke, begini. Tubuh kita ini adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Di mana Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita, di dalam kita.
Jadi bukan kita mengundang masuk, memang sudah ada di dalam. Jadi tidak perlu diundang. Roh Kudus sudah masuk memimpin kita. Masalahnya kita mau dipimpinnya enggak? Mau hidup benar, hidup kudus. Tak bercacat, tak bercelah. Mau belajar enggak firman Tuhan? Apa mau bandel? Tegak tengkuk seperti bangsa Israel. Nah, itu terserah kita. Itu kehendak bebas kita. Jadi kita semua yang benar-benar percaya sudah disertai Roh Kudus. Tidak perlu diundang-undang lagi Roh Kudus. Sudah ada dalam diri kita. Sekarang giliran kita mau dipimpinnya atau tidak. Mau menyerahkan diri atau tidak. Begitu. Ya. Cara kita untuk mengerti kehendak Tuhan itu setiap hari, apakah kita dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak, itu apakah kita memiliki kepekaan itu ya, Pak ya. Oke, jadi cara kita mengerti kehendak Tuhan, yang pertama kita harus mengerti firman Tuhan. Alkitab itu menjelaskan Tuhan, kehendak Tuhan itu apa saja. Yang kedua, kalau cuma baca Alkitab kan teori itu. Yang berikutnya adalah praktek, melakukannya. Sehingga dengan cara itu, teorinya mengerti, pengertiannya benar, dilakukan, maka timbul kepekaan. Sehingga kita peka membedakan, ini kehendak Allah nih, yang ini bukan nih, gitu. Jadi kepekaan itu dibangun lewat itu, Bu. Lewat pengalaman sehari-hari berdasarkan Alkitab. Jelas ya? Ya. Oke. Jadi respon kita terhadap segala pergumulan hidup yang kita hadapi itu juga merupakan suatu tuntunan Roh Kudus ya Pak ya? Ya, jadi respon kita sangat menentukan apakah hidup kita menjadi efektif bagi Tuhan atau tidak. Kalau kita diam saja ya nggak ngerti apa-apa akhirnya. Dan harus belajar dan harus melakukannya, latihan terus. Kan Alkitab mencatat kita itu ikut perlombaan yang diwajibkan. Artinya kita harus berjuang, nggak cuma santai-santai gitu. Begitu, Bu. Berarti harus mengerjakan keselamatan setiap saat, setiap waktu ya Pak? Ya dong, pasti. Nah, yang dimaksud adalah hidup tak bercacat, tak bercela. Selalu berkenan bagi Tuhan. Itu aja. Tapi kadang-kala kan kita hidup itu ya Pak ya, Ya. yang mungkin secara tidak sengaja melukai orang lain. Ya, jadi kalau kita misalnya jatuh gitu Bu, aduh aku salah tadi, salah bicara atau salah apa, salah ambil keputusan, Ya. segera bertobat minta ampun, jangan diulang lagi, maju lagi terus. Begitu Bu, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah buat salah. Ya. Tapi ketika kita buat salah, kita bertobat, kita tidak mau mengulanginya lagi. Nah itu yang penting. Ya, kita juga harus minta maaf ya Pak ya, Ya. terhadap orang-orang yang sudah kita Ya. lukai baik secara Ya. sengaja. Dengan maupun- cara itulah iman kita akan disempurnakan dari hari ke hari. Begitu. Ya Pak, Wignya terima kasih penjelasannya. Tuhan berkati. Hmm. Yang terakhir Pak Pantas atau Ibu Eni. Mute, Mas. Silakan Bu Pantas atau Bu. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak Wignya. Oke. Pertanyaan saya mungkin menyambung pertanyaannya Pak Gustiawan Andreas ya Pak. Ya. Pada saat kita di LB3, apakah manusia hidup dalam bentuk klaster-klaster ya Pak? Oh. Maksudnya gini, misalnya zaman Flintstone, dia di klaster sana, lalu kita di zaman teknologi di klaster ini gitu loh Pak. Oh, ngerti saya maksudnya. Iya, Pak. Bagaimana orang yang di zaman batu masuk surga dibanding kita yang sudah teknologinya maju ngumpul nanti nggak nyambung gitu ya Pak kira-kira? Betul Pak, betul Pak, betul. Wah, ini saya nggak kepikir loh tadinya. Oh, aduh, ini kritis banget nih. Segala sesuatu mungkin Pak. Sebab Tuhan tahu persis apa yang harus bagaimana cara mendidik manusia. Jadi kalau dikatakan mungkin sangat mungkin. Cuma tidak tertulis di Alkitab gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir ya mungkin juga sih, kalau enggak bingung dong mereka. Betul Pak. Betul.
Iya gitu Pak. Karena Iya ya. saya lihat zaman teknologi kan pesawat terbang bagaimana bisa lewat begitu loh Pak. Iya. Itu kan manifestasi kita ya Pak. Iya betul. Nah mungkin setelah di LB3 lebih dari itu kali. Dulu Pak. Atau ya Pak, atau ada matrikulasi dulu. Ada pendidikan awal dulu. Betul. Menyamakan persepsi. Betul Pak. Ya kita nggak Nggak, tahu Pak. maksud saya apakah dirubah semua tiba-tiba blank sama gitu ya Pak dengan Iya. mengenakan tubuh kemuliaan gitu loh Pak. Itu Ya, mungkin kalau tubuh kemuliaan mungkin sama ya, cuma yang tadi klaster-klaster kita tidak tahu. Mungkin saja, kenapa tidak? iya Pak. Itu ya. Heeh. Baik Pak, terima Oke, kasih Pak. Tuhan Tadi berkati. Oh, masih ada lagi. Dua lagi Iya, deh Pak. terakhir. Dua lagi terakhir. Terakhir. Oke, Pak. Selanjutnya Ibu Lustiwantri. Silakan Bu. Luswantri. Ya, silakan. Udah unmute ya. Halo Pak Ya, Wignos. halo. Senang sekali. Ini pertama kali saya gabung ke Oh. Zoom ini. Diundang sama teman saya yang di Inggris. Ibu di kota mana? Saya lagi di Prancis. Cuman saya kadang-kadang di Inggris, saya kadang-kadang di Prancis. Pulang Oke, pergi luar gitu. biasa ini. Silakan. Pertanyaan saya gini, ini dari pengalaman saya sendiri. Waktu kecil kan saya udah dibaptis sekitar umur 10-11 tahun. Ya. Nah, karena perjalanan hidup berliku-liku, terus ya istilahnya meninggalkan Tuhan. Terus baru kali ini kembali lagi. Ya. Pertanyaan saya, apakah saya harus dibaptis lagi atau enggak? Oh, oke, baik. Baptisan itu adalah komitmen supaya kita berubah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Itu maksud baptisan. Jadi jangan dipikir baptisan itu hanya liturgi atau ritual ya. Bukan itu tujuannya, tapi tujuannya itu adalah tanda kita memberi diri komitmen. Nah, Ibu kan pernah dibaptis kan dulu? Dulu ya, waktu kecil Ya, ya. oke. Nah, jadi ini sebenarnya tergantung Ibu saja. Kalau Ibu mau dibaptis ulang misalnya ya, wah saya sekarang lebih mengerti, lebih serius. Boleh juga nggak apa-apa. Oh, nggak Tapi apa-apa. kalau misalnya misalnya tidak mau dibaptis, saya sudah dibaptis dulu. Nggak apa-apa, tapi komitmennya diperbaharui. Saya mau komit sekarang. Gitu. Nah, gitu Bu. Iya sih. Iya, makasih banyak. Iya, tahun ini spesiali tahun ini saya benar-benar lebih mengerti tentang firman Tuhan yang kayak gitu. Ya udah tua Pak, mau ngapain lagi? Ya, benar. Ibu ikut yang kitab Kejadian belum ikut ya? Enggak, baru pertama kali saya gabung. Oh, ini Bu, yang kitab Kejadian harus disusul. Jadi sambil ikut yang sekarang, dimulai dari kitab Kejadian yang sesi 1. Itu luar biasa nanti. Nanti Ibu akan jadi berubah. Iya, saya bisa lihatnya di mana Pak? Di YouTube atau di YouTube channel kita ada, Bu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak Wigno. Pak Wigno, saya mau tadi saya enggak begitu dengar, menegaskan aja Pak, seperti Henoh, Nabi Elia, bahkan penafsiran orang Musa itu terangkat ya Pak. Jadi mereka tidak mengalami penghakiman ya Pak, langsung masuk surga gitu, Firdaus ya. Benar, benar. Bahkan mereka nggak ke Firdaus, kan nggak pernah mati. Jadi fisiknya langsung ke langit baru bumi baru nanti. Cuma sebelum ke langit baru bumi baru ada di mana kita tidak tahu. Karena kan tidak pernah mati. Terus gini Pak. Ya. Ya, terus orang tua saya kan sudah meninggal dua-duanya Pak. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus itu menunggu penghakiman atau langsung masuk ke surga Pak? Kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Rohnya menuju Firdaus bersama Tuhan. Rohnya. Langsung Pak ya? Langsung. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, baru dibangkitkan, dikasih tubuh kebangkitan. Ya. Gitu. Terus yang terakhir Pak, saya lupa Pak, di Daniel itu Daniel ya Pak ya, saya lupa ayatnya, pasalnya di mana sebelum Tuhan Yesus datang itu Nabi Elia akan muncul Pak. Apakah benar seperti itu Pak? Oh, Nabi Elia kan muncul bersama Tuhan Yesus itu Pak, yang di bukit itu, di gunung Transfigurasi, yang sama Musa tadi.
nanti sebelum Tuhan Yesus datang Elia muncul. Sudah nggak ada cerita itu, nggak ada. Tuhan Yesus datang, ya udah selesai dunia ini, udah nggak sempat ketemu lagi, Pak. Terjadi kebangkitan dan selesai. Oke. Terima kasih Pak, sangat jelas. Oke, Tuhan berkati. Oke, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih malam ini Engkau sampaikan banyak jiwa baru datang dan banyak orang tertarik dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan melalui Zoom meeting ini, melalui online Bible study. Hamba berdoa untuk semua tangan-tangan yang mendukung, Tuhan berkati baik jasmani maupun rohani. Tuhan berkati juga semua yang mendengar, semua yang akan mendengar lewat YouTube. Terima kasih Tuhan. Kami mau sudahi pertemuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.